Tuhan ada di atas. Ayat tentang Allah di atas banyak sekali. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah, bal alfani, ada 2000 dalil menunjukkan Allah di atas. Oleh karenanya syariat Islam dibangun di atas bahwasanya Allah di atas. Yang menjadi pondasi syariat Islam keberadaan Allah di atas. Buktinya apa? Buktinya Al-Quran turun dari mana? Dari atas. Malaikat lapor ke mana? Ke atas. Malaikat takut kepada yang di atas. Semua syariat Islam ini dibangun di atas pondasi Allah di atas. Ayat tentang malaikat lapor ke Allah banyak. Malaikat turun, Quran turun banyak sekali, ya, terlalu banyak. Hadis-hadis tentang Allah di atas sangat banyak. Nabi berdoa, para sahabat berdoa, Nabi tunjuk ke atas, terlalu banyak. Ratusan dalil, bahkan kata Ibnu Qayyim 2000 dalil. Bahkan perkara yang diakui oleh masyarakat dengan fitrah mereka, kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Nggak ada yang bilang kita serahkan kepada yang di mana-mana. Kalau ada orang bilang begitu, ini masalah kita besar, sudah serahkan saja kepada yang di mana-mana. Dibilang ente nggak beres otak ente. Apalagi kalau pakai mazhab Asy'ariyah, sudah ini perkara besar, berat, kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Kira-kira gimana? Asy'ariyah kan meyakini demikian. Orang awam semua mengatakan serahkan pada yang di atas. Kalau sudah digariskan sama yang di atas, mereka sedang mengucapkan demikian. Mereka berdoa begini. Ustadz ini beserta rombongannya sering menerjemahkan ayat atau riwayat secara tekstual. Padahal di dalam keyakinan Ahlus Sunnah yang sebenarnya tidak seperti itu. Mari kita lihat komentar ulama Ahlus Sunnah yang hakiki dari berbagai mazhab. Apakah betul yang Ustadz ini katakan bahwa Allah memiliki arah atau di atas? Dalam kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadzhab Asy-Syafi'i, jilid 3 halaman 30, terbitan Al-Maktabah As-Salafiyah. Ibn Hajar berkata, sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi, Tuhan kami turun ke langit dunia. Orang-orang yang menetapkan arah bagi Allah berdalil dengan riwayat ini dan berkata itu adalah arah tinggi. Dan hal itu diingkari oleh mayoritas ulama. Kami tegaskan hal itu diingkari oleh mayoritas ulama karena perkataan seperti itu akan mengantarkan pada tahayuz, yaitu Allah terbatas dengan tempat. Maha tinggi Allah dari hal itu. Dalam kitab Ar-Riyad An-Nadiyah ala Syarhi Aqidah At-Thahawiyah karya Ibn Abil Iz, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadzhab Al-Hanafi, jilid 2 terbitan Maktabah Al-Mu'ayyad dan Maktabah Dar Al-Bayan, cetakan kedua tahun 1988 Masehi, halaman 205. At-Tahawi berkata, Maha tinggi Allah dari batasan, keakhiran, sandaran, bagian tubuh dan alat. Dia tidak diliputi oleh 6 arah sebagaimana semua yang diciptakan. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkamul Quran karya Al-Qurtubi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadzhab Al-Maliki, jilid 21 terbitan Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 2006 Masehi, halaman 125 dan 126. Al-Qurtubi berkata dalam menafsirkan Quran surat 67 ayat 16, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit? Dan ayat ini juga dimungkinkan maknanya menjadi, apakah kalian beriman kepada pencipta apa yang berada di langit, yaitu malaikat, untuk menenggelamkan bumi kepada kalian sebagaimana dia menenggelamkannya untuk Qarun, dan pensifatannya dengan ketinggian dan keagungan, bukanlah dengan tempat, arah, dan batasan, karena itu merupakan sifat jisim. Sedangkan tangan yang diangkat ke langit dalam berdoa, karena langit adalah tempat turunnya wahyu, tempat turunnya hujan, tempat kesucian, sumber malaikat yang disucikan, dan kesanalah amal-amal makhluk terangkat. Dan di atasnya terdapat aras dan surga, sebagaimana Allah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat untuk sholat. Karena dialah yang menjadikan tempat-tempat, sedangkan dia tidaklah membutuhkan tempat. Sejak azali, sebelum terciptanya tempat dan zaman, dia tidaklah memiliki tempat dan waktu. Dan dia yang sekarang seperti yang dahulu. Sekarang mari kita lihat pernyataan Imam Al-Juwaini tentang penafsiran Tuhan di atas. Namun sebelumnya kita simak penilaian Imam Az-Zahabi tentang pribadi Imam Al-Juwaini.
Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Adz-Dzahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 18, terbitan Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1984 Masehi, halaman 468. Adz-Dzahabi berkata, Imam Mekkah dan Madinah, imam besar, tokoh mazhab Syafi'i, Abu Ma'ali Abdul Malik bin Imam Abi Muhammad Al-Juwaini. Sekarang mari kita simak pernyataan Imam Juwaini tentang pengertian di atas bagi Allah, yang pastinya beliau jauh lebih alim dari ustadz ini. Dalam kitab Al-Irsyad ila Qawati Al-Adillah fi Usulil I'tiqad karya Al-Juwaini, salah satu ulama Ahlus Sunnah, terbitan Maktabah Al-Khonji, cetakan tahun 1950, halaman 39. Al-Juwaini berkata, mazhab atau pemikiran seluruh pengikut kebenaran ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi Dia dari bertempat dan khusus di arah tertentu. Menurut Al-Karamiyah dan sebagian Hasyawiyah, Allah maha tinggi dari perkataan mereka yang condong dan tertuju dengan arah di atas. Maha tinggi Allah dari perkataan mereka itu. Bukti atas penyimpangan yang mereka anuti ialah bahwa sesuatu yang dikhususkan dengan arah berarti boleh baginya berdampingan dengan jisim, sementara yang mendampingi jisim tak lepas dari menjadi sama dengan semua kadar jisim atau sebagainya. Padahal setiap prinsip yang mengarah pada menakar Tuhan atau menjadikan Dia bagian-bagian adalah kufur terang-terangan. Sangat jelas komentar para ulama Ahlus Sunnah dari berbagai mazhabnya yang berbeda keyakinan dengan ustadz ini. Karena itu, sudah saatnya ustadz ini tidak boleh lagi mengaku sebagai Ahlus Sunnah, apalagi merasa paling sunnah. Mulai saat ini, ustadz dan rombongannya sudah tidak boleh lagi mengutip pendapat Ibn Hajar Al-Asqalani, Thahawi, Al-Qurtubi, dan Al-Juwaini dalam segala hal, karena keyakinan mereka sangat berbeda dengan keyakinan ustadz ini. Seharusnya ustadz ini merujuk juga bagaimana komentar ulama besar Ahlus Sunnah, agar tidak selalu mengklaim bahwa pendapatnya adalah yang mewakili sebagai mazhab Ahlus Sunnah. Pertanyaan kami untuk mereka, bagaimana dengan ayat berikut ini? Surat 50 ayat 16. Dan kami, Allah, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Apa maksud dari kalimat dan kami, Allah, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya? Jika Allah berada di atas arsy, berarti Dia jauh, bukan dekat. Juga dalam Quran surat 2 ayat 186, jika hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Jika Allah berada di atas arsy, berarti Dia jauh, bukan dekat. Sekarang mari kita lihat riwayat berikut. Dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal, jilid 15, terbitan Muassasah Ar-Risalah, cetakan 1, tahun 1997, halaman 274. Dari Abu Hurairah yang berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah di saat dia sujud, maka perbanyaklah berdoa, yaitu ketika dalam keadaan sujud. Syu'aib Al-Arnaud berkata, sanadnya sahih sesuai Sahih Muslim, para perawinya perawi terpercaya, para perawi sahih Al-Bukhari dan Muslim. Bagaimana dapat dikatakan seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya di saat dia sujud, sementara hamba tersebut berada di bumi dan Tuhannya di atas arsy? Dalam kitab Sahih Muslim, terbitan Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003 Masehi, halaman 1318. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Jika ia mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Jika ia mendekat kepadaku 1 hasta, maka aku akan mendekat kepadanya 1 depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Kira-kira apa yang akan mereka tafsirkan untuk riwayat tadi? Dengan mengistilahkan hasta, depa, dan berlari bagi Allah, sementara Dia ada di atas. Kita tidak pernah mendengar dari kelompok mereka yang membahas riwayat-riwayat tersebut, karena mereka pasti akan bingung untuk menjelaskannya kepada umat akibat berkeyakinan dan tertuju kepada teks zahirnya saja. Semua ini dikarenakan mereka menolak akal. Sementara di dalam Al-Quran berulang kali Allah firmankan, apakah kalian tidak menggunakan akal?
Apa kalian tidak berpikir? Dan seterusnya. Kami sarankan kepada para pemirsa untuk tidak mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat, karena akan mengantarkan kepada pemahaman mujassimah, yang konsekuensi selanjutnya adalah kita bisa meyakini bahwa Allah berbentuk dan berfisik. Na'udzubillah. Dan yang paling mengerikan lagi, setiap keyakinan manusia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari akhirat.